guys, kembali lagi bersama saya Juwita Yonta Cicio Ginting dari kelas PSPMC 2019. Nah, adapun di video kali ini saya akan memberikan tutorial SPSS uji PET atau PET analis. Jadi kan sebelum itu kita harus tahu apa itu PET analis. Jadi PET analis itu atau sering disebut sebagai analisis jalur atau bahasa Indonesianya lah seperti itu. Merupakan bagian lanjutan dari si analisis regresi, di mana jika dalam regresi umumnya itu digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh langsung yang diberikan variabel bebas terhadap terikat. Nah, sedangkan di PET analis ini kita tidak menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel interfering terhadap variabel terikat. Nah, jadi dalam analisis ini juga kemungkinan untuk variabel tak bebasnya akan lebih dari satu gitu, boleh 2 atau 3 seperti itu. Nah, model analisis jalur juga melibatkan variabel tak bebas yang lebih dari satu, melibatkan pengguna teknik regresi berganda lebih dari satu kali untuk mengestimasi koefisien jujurnya. Nah, selanjutnya untuk metodenya nanti dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mempelajari pengaruh atau efek langsung atau direct effect dan pengaruh tidak langsungnya atau indirect effect antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun judul praktikum saya hari ini adalah analisis pengaruh pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa terhadap motivasi belajar dan serta dampaknya terhadap prestasi belajar siswa. Oke. Jadi dalam hal ini yang akan kita uji yang pertama adalah pengaruh jenjang pendidikan orang tua dan jenis kelamin siswa terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedua itu pengaruh jenjang pendidikan orang tua Yang kedua itu pengaruh jenjang pendidikan orang tua, jenis kelamin siswa, dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Dan yang ketiga itu pengaruh dari jenjang pendidikan orang tua dan jenis kelamin siswa melalui motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Nah, supaya tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke praktikumnya. Yang pertama, kita membuka program SPSS. Seperti berikut tampilannya. Kemudian, setelah itu kita mengklik variable view dan mengisikan kolom-kolom yang tersedia seperti yang saya tampilkan pada video ini. Nah, kita masukkan di name itu X1, X2, Y, Z. Kemudian desimalnya kita nolkan. Ya, semua dinolkan. Kemudian itu kita beri label. Untuk X1 itu sebagai jenjang pendidikan orang tua. Untuk X2 itu sebagai untuk X2-nya kita bikin jenis kelamin. Untuk Y-nya motivasi belajar dan Z-nya prestasi siswa. Value kita isi untuk jenjang pendidikan yang pertama SD, kedua SMP, ketiga SLTP, dan keempat PT atau perguruan tinggi ya. Untuk X2-nya jenis kelamin ya hanya 2 ya, belum 3. Cuman 2 ya, yang pertama laki-laki, perempuan, yang kedua laki-laki. Nah, untuk align-nya itu kita bikin ke center supaya lebih rapi saja. Di bagian besar, untuk X1, X2-nya kita ubah menjadi nominal. Dan untuk Y dan Z itu scale. Oke, kita kembali ke data view. Lalu kita masukkan semua datanya. Saya percepat ya, supaya lebih cepat.
Nah, ketika kita sudah mengisi semua X1, X2, Y, dan Z, maka tahap berikutnya kita ke analyze, ke regression, lalu pilih linear. Bisa ya? Selanjutnya akan muncul kotak dialog, linear regression. Nah, jadi di sini yang kita pindahkan ke dependent itu adalah motivasi. Karena yang pertama itu kan tadi pengaruh X1, X2 terhadap Y. Jadi motivasi kita ubah ke dependent dan dimasukkan ke independent itu adalah jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Kemudian klik OK, maka muncul output. Model 1. Nah, kemudian kita kembali ke data kita, ke data view. Untuk model 2-nya kita klik analyze, regression, lalu linear juga ya, sama. Kemudian masuk ke kotak dialog lagi, linear regression. Nah, di sini nih yang agak beda. Karena kan ini X1, X2, Y terhadap Z. Jadi, untuk di independennya kita masukkan X1, X2, dan Y. Kemudian di dependennya kita ubah. Ya, kita masukkan Z. Langsung klik OK dan akan muncul output sebagai berikut. Ya. Oke. Oke, untuk pertama pada variabel enter atau remove A. Nah, jadi dapat dilihat tabel ini menunjukkan metode yang digunakan, itu enter ya. Dalam kasus pengujian kita diketahui tidak ada variabel yang dikeluarkan. Lihat, variabel remove itu kosong. Berdasarkan tabel sumarinya dapat kita ketahui bahwa nilai R-nya, lihat ya, nilai R-nya itu adalah 0,532. Dan nilai R kuadratnya atau R square-nya itu adalah 0,283. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangsih dari variabel X1 dan X2 terhadap Y itu adalah sebesar 28,3%. Sementara itu sisanya sebanyak 71,7% merupakan kontribusi atau sumbangsih dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu untuk nilai S1-nya diperoleh dengan cara 1 dikurang R kuadratnya ya. Berarti 1 kurang 0,283. Berarti sama dengan akar 0,717 hasilnya 0,8467. Selanjutnya untuk tabel ANOVA dapat kita lihat untuk DF-nya, min square-nya juga ada F, ada sig. Jadi untuk nilai F hitungnya itu adalah sebesar 3,348. Nah, untuk nilai signifikansinya itu ada 0,059. Jadi kan hipotesisnya itu kalau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka ada pengaruh. Kalau dia lebih besar maka tidak ada pengaruh. Maka dari yang telah kita dapatkan 0,059 sehingga dapat kita simpulkan 0,059 itu lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan tidak ada pengaruh kontribusi dan sumbangsih variabel X1 dan X2 terhadap Y. Nah, artinya tidak ada pengaruh dari jenjang pendidikan orang tua dan jenis kelamin siswa terhadap motivasi guru. Lanjut ke tabel koefisien, dapat kita lihat ya di sini, maka diketahui untuk unstandardized koefisiennya untuk base dan standar error dapat kita lihat. Kemudian di sini kita lihat untuk nilai signifikansinya masing-masing dari jenjang pendidikan orang tua dan jenis kelaminnya. Nah, untuk jenjang pendidikan orang tua kita lihat itu 0,727. Berarti dia lebih besar, maka tidak ada pengaruh. Sedangkan untuk jenis kelaminnya itu sebesar 0,046. Jadi dia ada pengaruh. Begitu. Next, kita masuk ke tabel model yang kedua. Nah, di model kedua ini sama aja ya. Kita lihat untuk variabel enternya itu untuk mengetahui metodenya
serta tidak ada variabel yang dikeluarkan. Untuk tabel model summary-nya dapat kita lihat untuk R kuadratnya itu sebesar 0,616 yang menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z-nya itu sebesar 61,6%. Sementara itu sisanya 38,4% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Nah, untuk mencari E2-nya sama aja ya kayak E1 tadi. E2 sama dengan akar 1 kurang R kuadratnya. 1 kurang 0,616 itu akar 0,384. Jadi hasilnya 0,619. Kita lanjut untuk tabel ANOVA. Dalam tabel ANOVA dapat kita lihat bahwa nilai F hitungnya itu 8,562 dan untuk signifikansinya itu 0,001, berarti lebih kecil dari 0,05. Nah, hal ini menandakan bahwa memang ada pengaruh, kontribusi, dan sumbangsih dari variabel X1, X2, dan Y terhadap Z. Nah, sedangkan nilai perbandingan signifikansi juga mengisyaratkan bahwa model regresi yang dibuat sudah signifikan. Nah, sekarang kita masuk ke tabel tabel koefisien. Nah, dapat kita lihat untuk tabel koefisien kita, nilai signifikansi untuk pendidikan orang tua 0,306, pasti lebih besar dari 0,05, sehingga diperoleh tidak ada pengaruh. Untuk jenis kelamin juga 0,964 tidak ada pengaruh, dan untuk motivasi belajar 0,00 berarti lebih kecil dari 0,05 berarti ada pengaruh. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya untuk jenjang pendidikan orang tua dan jenis kelamin tidak terlalu mempengaruhi terhadap motivasi belajar. Namun pada bagian akhir untuk model keduanya tadi dapat kita ketahui bahwa X1, X2, dan Y itu berpengaruh terhadap Z. Kenapa? Karena motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Begitu kesimpulannya. Jadi saya rasa sekian saja presentasi dan tutorial saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, juga ketidaksempurnaan. Saya Juwita, saya undur diri. Terima kasih.